Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok kayaknya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang pemahaman mengenai siluman ya, sebenarnya siluman. Jadi pemahaman siluman kali ini sebenarnya lebih mengarah kepada pemahaman kesepuhan atau ilmu-ilmu kedaerahan gitu ya. Ini bukan ilmu hikmah. Nah, tapi kalau misalkan kita pemahaman kita di ilmu hikmah bahwasanya siluman ini sebenarnya golongan jin dari golongan bangsa Ifrit sebenarnya. Namun ada pemahaman lain dari ilmu kasepuhan yang dulu saya pernah pelajari dan akan saya ulas kembali gitu, dan saya akan bacakan kepada teman-teman semua tentang pemahaman apa itu siluman menurut ilmu kasepuhan gitu ya. Jadi sebenarnya siluman itu sebenarnya adalah makhluk halus, yaitu makhluk halus pada intinya adalah dia mampu menjelma atau berubah wujud, bisa menjadi manusia ataupun binatang. Dan biasanya jelmaannya itu tuh biasanya ada alasan, entah karena untuk menggoda manusia, karena dia itu untuk menggoda manusia dan binatang, ada juga untuk mengelabui atau talbis kepada manusia gitu ya. Nah, siluman itu biasanya memiliki karakter yang ganas, pendendam, suka membunuh, dan dia situ suka merugikan manusia dan hewan dan alam gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya siluman itu biasanya memberi lapis sehingga memberikan kita sihir mata atau lapisan mata yang biasanya kita tidak bisa mampu melihatnya, karena memang siluman ini biasanya alamul gaibnya itu, lapisan level gaibnya itu lebih dalam daripada jin-jin yang seperti kuntilanak, pocong kayak itu tuh mereka lebih dalam gitu daripada yang lapisan-lapisan seperti jin-jin yang kelas rendah gitu. Karena memang kalau dalam ilmu hikmah sendiri kita mengatakan itu ifrit, memang ifrit itu memang alamnya lebih dalam daripada jin biasa. Dan biasanya siluman-siluman ini biasanya kita temui di tempat-tempat yang lembab dan basah seperti di sungai, habis itu ada di mana itu pohon-pohon, kolam di rawa ya, tempat-tempat berair lah, pantai gitu ya. Dan mereka biasanya lebih banyak di tempat-tempat seperti ini gitu ya. Nah, biasanya pun mereka pun juga suka merubah wujudnya seperti hewan-hewan seperti ikan, buaya, habis itu apalagi ular gitu ya. Dan kadang-kadang mereka itu suka memanipulasi manusia, seperti ini contohnya, misalkan ada seseorang lagi mancing ikan lele gitu ya, atau lagi mancing ikan di laut gitu ya. Nah, pada waktu dia lagi mancing itu dia ngelihat gitu ikannya gitu, tapi saat dia pancing tiba-tiba hilang ikannya gitu loh. Nah, gitu bukan berarti ikannya hilang lalu kabur, tidak, tapi dia memang masih di sana. Pas dia sepertinya sudah terpancing dengan kail kita, tiba-tiba kita angkat, hilang gitu. Itu apa ikannya atau misalkan hewan tersebut. Nah, itu biasanya jelmaan siluman biasanya gitu. Nah, di sini dalam kitab yang pernah diturunkan kepada saya dari almarhum Abah juga pernah dijelaskan beberapa nama-nama siluman yang cukup terkenal tapi di Pulau Jawa ya, cukup terkenal. Dan ini mungkin buat teman-teman yang tinggal di daerah situ juga bisa membantu atau untuk sekedar pengetahuan bahwasanya siluman A, misalkan siluman A itu ternyata di daerah ini gitu ya. Langsung kita lanjut, seperti Ratu Kidul kita sudah tahu lah bahwasanya dia memang siluman dari pantai selatan atau dari wilayah laut selatan.
Dan biasa ini dikatakan bahwasanya dia bisa bersahabat dengan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu tuh Senopati itu tuh dari golongan manusia, dan dia juga bisa menjadi musuh apabila para siluman ini kecewakan hatinya. Jadi siluman-siluman ini memiliki karakter, dia setia sih kalau misalkan kita baik sama mereka, tapi kalau misalkan kita jahat sama mereka, mereka bisa nyerang balik. Nah, ini karakter siluman itu seperti ini. Jadi dibaikin baik gitu, tapi kalau gilirannya disakitin, mereka bisa jahatnya ngelebihin apapun gitu, bisa ngancurin kita gitu. Itu karakter siluman gitu ya. Lalu juga ada seperti dikatakan di sini, siluman penunggu rawa pening di Ambarawa, namanya Sarpa Bangsa. Nah, di sini dia juga dapat bersahabat dengan sekaligus menjadi musuh, tergantung negosiasi manusia berhasil atau tidak. Nah, demit ini juga gemar menempati kedung, yaitu air yang menggenang yang curam dan dalam. Di dekatnya ada pohon besar. Kalau malam hari seringkali terdengar bermain air seperti orang bermain rebana. Lalu bila didekati dia menghilang. Nah, ini ada salah satu siluman yang bernama, siapa tadi namanya? Kata ini rawa pening di rawa pening, penunggu di rawa pening di Ambarawa, namanya Sarpa Bangsa, namanya salah satu siluman yang bernama Sarpa Bangsa. Ini dia bukan golongan ya, maksudnya bukan kabilah ya, dia individu, satu orang gitu. Namanya Sarpa Bangsa. Nah, itu di daerah Ambarawa situ ya. Lalu ada juga siluman yang penunggu permandian Celereng bernama Nyi Loreng Pati. Nah, di sini jelaskan bahwa dialah yang menjaga kejernihan air di wilayah Menoreh, Kulon Progo. Air yang dikeluarkan dari dalam bukit itu biasanya amat sangat jernih. Pada waktu musim kemarau pun air tersebut tidak kering, dan siluman ini sering mandi di situ, khususnya pada malam Selasa Kliwon. Dia sekaligus menjadi penjaga keamanan permandian. Maka kalau ada orang yang mandi di situ berlagak atau sembrono atau tidak sopan ya, dan apalagi hendak berbuat tak senonoh, akan dijegal oleh siluman tersebut. Bisa jadi seketika akan ditenggelamkan atau ditarik masuk lewat mata air sampai batas waktu yang tak jelas. Nah, ini kalau misalkan suka hilang di tempat-tempat itu, tempat yang Kulon Progo, Menoreh itu ya, ini kerjaannya Nyi Loreng Pati, dijelaskan seperti itu. Lalu berikutnya ada juga namanya siluman suaminya. Ini ada suaminya, suaminya si siapa itu namanya Nyi Loreng Pati. Ada suaminya yang bernama Ki Mudal Kelir. Nah, jadi ini intermezzo sedikit ya. Jadi bangsa lembut, demit, jin, siluman, ifrit dan sebagainya itu mereka hidupnya sama seperti kita. Mereka belajar, mereka bekerja, mereka beranak pinak, mereka nikah, kawin dan sebagainya gitu ya. Sama persis seperti kita, cuma bedanya kita beda alam aja gitu. Dan mereka pun juga suami istri, suka bermain dan sebagainya, sama persis seperti kita gitu. Sholat juga ya, ibadah juga sama persis seperti kita. Cuman bedanya adalah mereka tidak memiliki jasad, tapi kita memiliki jasad. Mereka di alam energi, alam jin, kita di alam manusia. Gitu bedanya itu aja. Lalu suami istri siluman ini sama-sama menjadi penghuni mata air di tempat tersebut. Dan Ki Mudal Kelir ini menjaga Tuk Mudal di wilayah Gunung Kelir. Nah, Ki Mudal Kelir ini menjadi penjaga Tuk Mudal di wilayah Gunung Kelir, juga di wilayah Menoreh, Kulon Progo. Mata air Tuk Mudal sama-sama berasal dari sumber yang kurang jelas seperti permandian Celereng. Terus besar air yang keluar dari mata air raksasa itu pun kurang lebih sama per menitnya. Keduanya memuntahkan air jernih, tawar dan nikmat untuk cuci muka. Jadi dan juga kata warga setempat dan konon katanya kalau misalnya kita mandi di tempat tersebut pada waktu Pitung Suro atau tanggal 1 Suro sebanyak 7 kali katanya bisa awet muda dan panjang umur. Nah, kira-kira begitu ya. Siapa yang mungkin kalau udah pernah nyoba ya boleh testimoninya gitu ya. Lalu berikutnya adalah, nah ini terkenal ya di wilayah Gunung Merapi, Yogyakarta. Jadi di situ ada juga siluman yang sering bersilaturahmi ke pantai selatan katanya. Jadi ternyata jin-jin juga suka bersilaturahmi juga gitu ya, dan sering melintasi Kabupaten Sleman. Sungai Code membelah kota Yogyakarta. Nah, ini ketiganya, jadi lalu menyusuri Sungai Opak Kabupaten Bantul. Nah, ketiganya masuk daerah istimewa Yogyakarta. Lalu dari pendapat ini menunjukkan bahwa siluman pun memiliki tradisi seperti hal manusia. Betul, mereka gemar bersilaturahmi seperti kita masyarakat. Bahkan siluman Nyai Gadung Melati. Nah, penguasa Gunung Merapi itu adalah Nyai Gadung Melati. Nah, namanya Nyai Gadung Melati. Dia adalah penguasa pertanian di kawasan Gunung Merapi. Jadi kalau misalkan dan ini
apa namanya Nyai Gadung Melati ini dikabarkan bahwasanya dia memiliki hubungan erat dengan Kanjeng Nyai Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Jadi sering-sering bersilaturahmi, sering datang ke tempat Nyai Kanjeng Ratu Kidul gitu. Dijelaskan juga bahwasanya biasanya para siluman-siluman ini kan dia memiliki strata. Strata ada tingkatannya, ada tingkat raja, ratu, panglima dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya mereka ini kalau misalnya sowan kepada raja-rajanya itu juga ada tradisi-tradisi seperti tradisi seni, alunan gending Jawa ya, yang merdu-merdu habis itu, dan kondisi ini sering mencurigakan bagi manusia yang mendengar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman suka mendengar gendingan-gendingan suara itu berarti mereka lagi sowan atau lagi rapat gitu dengan rajanya. Dan seringkali alunan gending ini terdengar di sungai, terutama di sungai, terus laut dan air-air yang ada airnya. Ya, yang menggenang seperti itu. Dan biasanya mereka pun suka bermain di air-air tersebut dengan tangannya. Sehingga orang awam itu biasanya suka mendengar orang-orang yang air itu seperti percikan-percikan air, atau misalkan ada yang bermain air pada waktu malam hari gitu, padahal nggak ada orangnya gitu ya. Nah, dan mereka itu pun suka mereka itu kalau bertemu satu dengan lain itu kecepatan mereka secepat kilat. Jadi mungkin kalau misalkan dari sowan nih, misalkan dari siluman daerah Bogor untuk bertemu dengan nyai yang dari dari Yogyakarta, Melati, Gadung Melati ya, Nyai Gadung Melati itu mungkin kurun waktu 1 detik gitu untuk pergi ke situ. Mereka perjalanan itu secepat kilat gitu ya. Lalu juga kadang-kadang siluman-siluman ini suka mengadakan rapat-rapat besar. Nah, rapat besar ini yang memang kadang-kadang ini saya juga baru ingat ya. Maksudnya pernah dikabarkan oleh guru saya, ya terserah, maksudnya mungkin ada yang boleh mempercayai, boleh tidak. Tapi dijelaskan juga di kitab ini, dijelaskan juga, guru saya pernah juga menjelaskan bahwasanya kalau siluman-siluman itu lagi rapat besar, itu biasanya akan ditandai dengan ombak yang menggelegar. Lalu kadang-kadang bisa juga gempa bumi, lalu juga kadang-kadang itu ada angin besar seperti itu. Nah, itu berarti mereka lagi berkumpul. Kalau misalkan kita cocok logikan dengan sifat energi dari para siluman-siluman tersebut, karena kan bangsa siluman ini memiliki energi yang kuat ya. Jadi kalau misalnya mereka nyatu, ngobrol, lagi kumpul gitu ya, itu memang akan memunculkan energi yang sangat besar, sehingga memang akan menyebabkan ketimpangan atau berefek kepada alam biasanya gitu. Nah, apa sih kadang-kadang apa yang dibahas sama para siluman-siluman ini gitu ya. Jadi para siluman-siluman ini suka membahas tentang persoalan ulah-ulah manusia. Jadi kadang-kadang ya banyak tuh misalnya manusia pergi ke gunung, suka melakukan tidak senonoh di gunung gitu atau di pantai gitu ya. Lalu juga mereka juga suka membahas juga tentang agendanya itu tentang mengenai roda kehidupan manusia gitu, roda kehidupan manusia, roda kehidupan alam ya, bagaimana pergerakan lempeng bumi, bagaimana pergerakan lempeng laut ya di bawah laut gitu ya, lalu bagaimana pergerakan angin dan sebagainya. Itu mereka juga suka membahas seperti itu karena sesuai dengan tempat tinggal mereka. Jadi kadang-kadang mereka saling tukar informasi gitu, misalkan yang penguasa laut gitu, mereka akan mengabarkan kepada yang jin-jin atau siluman-siluman yang di gunung bahwasanya laut sedang ada pergerakan. Lalu juga misalkan yang di gunung A, misalkan ini gunungnya sudah mau meletus dan sebagainya gitu, itu mereka akan ada pertukaran informasi. Dan yang biasanya yang digunakan sama ahli-ahli spiritual atau paranormal, biasanya mereka bisa meramalkan sesuatu, ini biasanya mereka mendapatkan dari informasi-informasi ini. Jadi contoh misalkan Ratu Kidul itu memberikan informasi kepada contoh Nyai Gadung Melati gitu, bahwasanya akan ada tsunami di bulan sekian, contoh atau di tahun sekian gitu kan, karena ada pergerakan lempeng bumi seperti itu. Nah, Nyai Gadung Melati ini mungkin punya kenalan dekat dengan salah satu paranormal atau salah satu ahli spiritual di daerah Gunung Merapi, dan dia akan mengabarkan kepada si paranormal tersebut bahwasanya akan ada pergerakan lempeng dan sebagainya. Jadi mereka pertukaran informasi seperti itu. Kadang itulah yang biasanya digunakan para peramal sebenarnya. Ya. Dan itu pun juga sebenarnya tidak valid 100% pasti benar gitu, karena namanya pergerakan alam itu kan dia bisa berubah-berubah gitu. Makanya kadang-kadang ada yang terbukti, ada yang tidak gitu. Karena memang bukannya mereka bohong atau misalkan si paranormalnya ini sok sakti gitu, tapi yang mereka dapat informasi yang seperti itu ya, kalau misalkan tiba-tiba pergerakan buminya berubah,
ya bisa aja berubah hasilnya gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu juga ada masalah perdagangan, seni, sosial, agama, ras, ya, perumahan, itu juga kadang-kadang jadi agenda-agenda penting buat para siluman-siluman ini gitu, dan juga krisis-krisis ekonomi yang berkepanjangan di negerinya. Jadi kalau misalkan di negeri Indonesia, ya mereka kan ngebahas tentang krisis ekonomi di Indonesia juga. Jadi ternyata siluman-siluman ini juga care juga ya sama kehidupan perekonomian kita ya gitu. Lalu juga kadang-kadang mereka itu juga suka jengkel kepada manusia dan memberitakan kepada teman-temannya bahwasanya bagaimana mereka jengkel kepada manusia, ada masalah apa kepada manusia, seperti itu. Jadi kadang-kadang manusia ini masalahnya kan suka nih guys, misalkan mementingkan perutnya sendiri, terus egois gitu ya, pokoknya mau dia aja yang naik gitu. Nah ini kadang-kadang yang jadi gosipnya para siluman gitu. Nah kadang-kadang orang-orang seperti ini suka dijahilin nih sama siluman-siluman, atau suka ditipu daya nih sama orang siluman-siluman, seperti jadi sasaran mereka lah gitu loh, kayak gitu. Jadi makanya para ulama mengatakan hilangkan ambisi, jangan terlalu tinggi berangan-angan gitu ya. Nanti kita ingat Allah saja gitu, jangan terlalu egois, jangan terlalu maunya menang sendiri. Jadi itulah namanya kita makhluk sosial seperti itu. Kalau kita mau menang sendiri, egois, nah ini jadi sasaran para siluman, sasaran para ifrit nih untuk membantu mereka atau mentalbis mereka sehingga membuat hancurlah kehidupan manusia. Jadi keseimbangan kehidupan manusia itu hancur. Lalu berikutnya juga biasanya siluman-siluman ini juga suka mengganggu manusia, seperti dia suka mengganggu manusia di bagian orang-orang yang suka naik gunung. Nah, yang suka naik gunung nih biasanya mereka, kalau misalkan anak-anak yang suka naik gunung itu ternyata mereka suka bawa sesono yang tidak pantas gitu ya, atau kata-katanya yang sudah tidak bisa mereka terima, biasanya para siluman ini suka membuat orang tersebut mengalami halusinasi ya. Lalu kadang-kadang berasa orang itu terseret ke belakang gitu ya. Nah, ada juga contoh pada waktu pendaki hendak ke puncak Merapi, itu ada sampai di namanya Kendit Merapi. Nah, biasanya orang-orang yang takut biasanya dia akan mundur tuh. Tapi orang-orang yang berani itu biasanya dia akan lebih maju ke depan terus. Nah, pada waktu orang-orang yang memang akhlaknya kurang atau adabnya kurang di tempat tersebut, biasanya para siluman ini akan membuat mereka sesak nafas dan keringat dingin. Lalu akan ada orang tersebut merasa ada udara lain yang masuk, sehingga tiba-tiba dia akan sulit bernafas, lalu tiba-tiba dia bisa ngeblank, lalu tiba-tiba dia bisa kesurupan. Nah, bisa kadang-kadang kesurupan kayak gitu ya. Nah, jadi kira-kira itulah singkat tentang siluman. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya siluman ini sangat berbahayanya begini guys. Jadi orang-orang yang kesurupan tadi itu, atau orang-orang diganggu sama siluman itu, sebenarnya kalau menurut kepercayaan orang zaman dulu atau orang Jawa zaman dulu, orang-orang kasepuhan, bisa untuk mengusir hantu-hantu atau siluman-siluman yang kesurupan tersebut. Biasanya dengan cara mereka membaca mantra atau memberikan sesaji-sesaji, dan bahkan kadang-kadang siluman-siluman ini suka meminta sesaji-sesaji atau sesembahan yang diantarkan ke tempat mereka. Nah, bagaimana dulu para sesepuh-sesepuh kita atau nenek moyang kita mengatasi orang-orang kesurupan seperti ini? Caranya begitu gitu. Jadi memberikan sesaji, membaca mantra, memberikan sesaji gitu untuk menyenangkan si siluman tersebut, sehingga siluman tersebut tidak mengganggu manusia yang bersangkutan lagi. Gitu kira-kira. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja sebenarnya. Kalau dalam kita sekarang yang sudah hidup di zaman modern gitu, apalagi kita sudah mengenal agama lebih dalam gitu, apalagi dengan Islam gitu, sebenarnya kita bisa meruqyah sih, dengan metode ruqyah juga sudah bisa. Ya, pada intinya adalah karena ilmu Allah itu adalah segalanya, kita harus menjadi imam bagi jin-jin kafir maupun jin muslim. Jadi perdalamlah ilmu agama kita dari segi fikih, kebatinan kita, spiritual kita gitu ya, kebersihan hati kita, sehingga apapun yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca insya Allah akan menjadi senjata yang paling tajam dan ampuh untuk menghindari kita dari segala macam gangguan-gangguan jin seperti ini. Oke, sampai di sini dulu buat teman-teman semua, dan sedikit pemahaman tentang siluman. Ya, ini bukan dari kata-kata dari saya, tetapi dari kitab yang saya baca yang pernah dijasakan kepada saya.
dari almarhum Pale Abu ya. Ini saya hanya membaca, pada intinya saya merangkum dan saya membaca dan saya merangkum gitu buat teman-teman semua. Dan sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan komentar, jangan lupa subscribe, like, and share. Komentar juga di bawah. Dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.